Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal asesmen 1 pelaporan pengukuran. Nah, soal nomor 1 itu hasil perhitungan dari 13,05 dibagi dengan 2,45 adalah, nah pertama ini kita tentukan AP-nya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 AP. Kalau yang ini 1, 2, 3, berarti ada 3 AP. Nah, berarti ini kalau kita lihat berarti ini hasilnya nanti harus yang AP terkecil ya, berarti harus mengandung 3 AP. Nah, sedangkan ini kalau dibagi itu hasilnya adalah 5,3265 dan seterusnya gitu ya. Karena dia 3 AP kita tandai 1, 2, 3. Berarti hanya sampai sini, tapi di belakangnya itu besar dari 6. Besar dari 5, sorry. Berarti kita bulatkan ke atas ya, jadinya 5,33. Berarti dia mengandung 3 AP. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, asesmen 1, pelaporan pengukuran. Sebuah balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya yaitu 7,12. Lebarnya 2,69, tingginya 2,02. Berarti ini ada 3 AP, ini juga 3 AP, ini juga 3 AP. Berarti nanti hasilnya itu adalah 3 AP ya. Nah, yang ditanya volume balok, volume. Nah, jadi volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini kalau kita kalikan semua, 7,12 dikali 2,69 kali 2,02 itu adalah hasilnya 38,688656 gitu kan. Tapi kan kita maunya itu 3 AP, 1, 2, 3, berarti sampai sini. Nah, kita lihat di belakangnya itu ada angka 8. 8 itu adalah besar dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Jadinya 38,7 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C, 38,7. Nomor 3, Reno mengukur 3 jenis logam menggunakan neraca digital. Massa yang terukur sebagai berikut. Jumlah massa hasil penimbangan 3 jenis logam tersebut berdasarkan angka penting. 7,725 ditambah 7,25 ditambah 6,10. Nah, ini kita cari AP di belakang koma ya. Ini ada 3 AP di belakang koma. Nah, ini 1, 2, 3. Ini ada di belakang koma ada 2 AP. Ini di belakang koma ada 2 AP. Otomatis nanti hasilnya harus 2 AP ya. Nah, kita jumlahin. Berarti 7,725 ditambah 7,25 ditambah 6,10. Itu kalau dijumlahin hasilnya adalah 21,075. Karena kita maunya 2 AP nih, berarti kita hitung 1, 2. Nah, di belakangnya 0 kecil dari 5. Berarti dibulatkan menjadi 21 ya. 21. Sorry. Ini, oh iya. Sorry, dia di belakang koma ya. Di belakang komanya 2 berarti bukan gini. Di belakang komanya, berarti kan kita fokusnya di belakang koma ya. Di belakang koma, berarti ini di belakang komanya harus 2 AP, 1, 2. Nah, di belakangnya 5, 5 itu, 5 itu kan pas, berarti dia itu, apa namanya, di depannya itu kan bilangan ganjil. Berarti kalau ganjil kita bulatkan ke atas 21,08. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Karena 7 ini kan ganjil. 7 kan ganjil. Karena ganjil berarti dibulatkan ke atas. Kita lanjut nomor 4. Sebuah lempengan logam diukur menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, ini berarti SU-nya sama dengan 6,7 ya. Ini kan 5, 6,5, 6,6, 6,7. Kan dia di depan 0 ini ya. Bukan deh. 6, sampai sini kan. 6,8 ya. SU-nya 6,8. Terus SN-nya adalah
Nah, SN-nya itu berarti yang berimpit, mana nih? Ini ya. Berarti ini berapa? 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 8 dikali dengan 0,01. Berarti 6,8 dikali dengan 0,08. Berarti jadinya 6,88. Nah, terus kalau yang ini SU-nya berarti di depan 0 ini berarti 6, 6,1, 2, 3, 4. Berarti 6,4 ya. 6,4 SN-nya adalah berarti di sini ya 5. Nah, 5 dikali 0,01. Berarti jadinya 6,4 sama dengan 0,05. Berarti 6,45. Yang ditanya itu luas. Berarti luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Berarti ini karena dia perkalian, ini ada 3AP. Ini ada 3AP. Berarti hasilnya nanti harus 3AP juga ya. Berarti jadinya 6,88 dikali 6,45. Berarti itu hasilnya adalah 44,376. Berarti dia harus 3AP, berarti kita hitung di sini. 1, 2, 3. Karena di belakang 3 itu angka 7. 7 besar dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Jadinya 44,4 ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. 44,4. Soal nomor 5, peristiwa berikut yang mengandung bilangan penting adalah ganda putra bulu tangkis desa X menang 21-17 atas lawannya. Ini bilangan eksak ini ya. Bilangan eksak. Kelas A memenangkan pertandingan. Ini sama nih, bilangan eksak juga. Di kelas 10 terdapat 20 meja 40 kursi, juga bilangan eksak. Ibu Rita membeli 2 buah semangka, bilangan eksak. Berat badan Ana naik menjadi 48,2. Nah, dia yang mengandung angka penting, berarti angka penting itu yang ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6, jarak bumi ke matahari adalah berarti diketahui itu S sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Dan kelajuan cahaya berarti V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita tentukan ya, ini AP-nya, ini ada 2 AP, dan ini ada 1 AP. Jika waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi dengan kelajuan, berarti katanya T itu adalah jarak dibagi dengan V. Waktu tempuh cahaya matahari untuk sampai ke bumi itu adalah dituliskan dalam notasi ilmiah. Berarti yang ditanya adalah T ya. Oke, jadi kita jawab rumus T itu adalah S per V. Berarti tinggal kita bagi 1,5 kali 10 pangkat 11 per 3 kali 10 pangkat 8. Jadinya ini adalah 0,5 kali 10 pangkat 3 ya. Ini kan dikurang ya, berarti ini habis, ini sisa 3, berarti 10 pangkat 3. Nah, jadinya karena dia itu harus dijadikan ke AP terkecil, karena di sini dia ada 2 AP, berarti hasilnya itu harus 2 AP juga ya. Nah, berarti aturan angka penting dan notasi ilmiah. Nah, kalau sesuai aturan notasi ilmiah, berarti ini kita harus dirubah ke dalam 5 kali 10 pangkat 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7, emas bermasa 25 gram diketahui M sama dengan 25 gram, kita jadikan ke kilo, berarti artinya 0,025 kilogram ya. Ya, terus dengan cara dihitung volumenya dengan cara pengukuran tidak langsung menggunakan rumus V sama dengan M dibagi Rho. Dengan V sebagai volume, M sebagai massa, dan Rho sebagai massa jenis. Jika massa jenis Rho sama dengan emas itu kan 19,32 itu titik ya, 19,320 kilogram per meter pangkat 3, berarti udah SI. Yang ditanya adalah volume.
Nah, jadi ini nanti, ini kan ada 2 AP ya, 2 AP. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 AP. Jadi nanti hasilnya harus 2 AP ya. Berarti kalau kita mau mencari volume itu rumusnya adalah M per rho. Berarti M-nya itu 0,025 dibagi dengan 19,320. Berarti jadinya 0,02 0,2 ini tuh kok bagi 1000. Ya 0,025 dibagi 19,320. Itu adalah hasilnya banyak ya nolnya. 0, ini ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 1, 2, 9. Nah, berarti kita kan maunya itu 2 AP kan? Berarti jadinya 1, 2. Ternyata di belakang 2 itu angka 9 besar dari 5. Berarti kita bulatkan menjadi 0,00012, 3, 4, 5, 13. Nah, karena dia notasi ilmiah, berarti jadinya itu adalah, kan notasi ilmiah itu satu angka di depan koma ya, yaitu nilainya dari 1 sampai 9 gitu. Berarti 1,3 kali 10 pangkat, berarti ini berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat min 6, kayak gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8, Bisma melakukan percobaan gerak lurus beraturan. Bisma mengukur panjang lintasan menggunakan meteran sejauh S. Sebuah troli percobaan diluncurkan pada lintasan. Pada saat yang bersamaan, stopwatch ditekan, dan ketika troli sampai di ujung lintasan, stopwatch menunjukkan angka, ini berapa ini? Ini kayaknya 10 ya? Enggak perlu 10, nak. 9 ya? Berarti itu T-nya adalah 9 detik ya, itu 9 detik. Nah, ini kan di 60, berarti ini kan detik kan yang dipanjang ini. Kemudian jika pembacaan waktu pada stopwatch tersebut dituliskan dengan 2 angka penting, pernyataan yang benar berdasarkan aturan angka penting adalah dia itu katanya gerak lurus beraturan. Bisma mengukur panjang lintasan menggunakan meteran sejauh S. Jika sebuah troli percobaan diluncurkan pada lintasan pada saat yang bersamaan, stopwatch ditekan dan ketika troli sampai di ujung lintasan, dari mana tahu ini? Oh, yang jelas dia dalam 2 angka penting. Oh gitu, dalam 2 angka penting aja ya. Nah, berarti opsinya aja kita buat. Jika S 1,5, kelajuan troli sebesar, oke. Berarti kalau misalnya, kita cari satu-satu ya. Jadi, V-nya itu kita cari pakai rumus S per T. Jika 1,5 kita bagi dengan 9, berarti jadinya 1,5 dibagi 9, itu adalah 0,1666 dibulatin gitu kan. Jadinya kalau dibulatin jadinya 0, karena ini 1 AP, ini kan cuma 1 AP. Berarti harusnya itu jadinya 0,2 ya, karena di belakang 1 itu ada 6. 6 itu kan besar dari 5, jadi dibulatin jadi 0,2. Berarti ini enggak ya. Kemudian yang B, ini juga enggak nih, seharusnya kalau 1,5 itu kita tulisnya 0,2. Nah, yang kedua, jika itu S-nya, jadi V sama dengan S per T 1,8, dibagi dengan 9. Berarti seharusnya ini berapa? 1,8 dibagi 9 itu adalah 0,2. 0,2. Berarti ini kan pas nih. Ini 1 AP, ini 1 AP, ini kan 2 AP. Jadi kan hasilnya harus nanti 1 AP gitu kan. Nah, baru ini yang benar ya. Nah, yang C. Kalau ini 2 AP ini. Kalau ini ya 2 AP karena dia kan 9 itu kan dia kan dapatnya 9 detik. 9 detik nih. 9 detik ini kan artinya 1 AP. Berarti seharusnya hasilnya juga 1 AP. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Soal nomor 9, hasil pengukuran massa sebuah batu sebagai berikut. Nah, ini diketahui massanya berarti 80 tambah 400 tambah 5. Berarti jadinya 485 gram ya.
kita rubah ke kilogram, berarti 0,485 kilogram, ya kan? Nah, ini dia terdiri dari 3 AP, oke? Kemudian, jika diketahui percepatan gravitasi, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, artinya ini ada 2 AP. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan aturan angka penting. Nah, berarti nanti kan pada ketinggian, berarti yang ditanya energi potensial ya, EP. EP itu kan rumusnya M kali G kali H. Nah, jadinya M-nya itu nanti apa namanya? Jadi hasil perkalian semuanya itu harus AP terkecil, itu menjadi 2 AP ya. Oke, kita cek yang A dulu. Yang A berarti 0,485 dikali 9,8. Berarti kita pakai yang A itu ketinggiannya 1,25. Nah, itu adalah 0,485 dikali 9,8 dikali 1,25. Itu adalah 5,94 sekian-sekian gitu ya. Karena kita maunya 2 AP berarti 5,94125 gitu. Kita kan maunya 2 AP, berarti 1, 2. Berarti di belakangnya 4 kecil dari 5, berarti dibulatin jadinya 5,9. Berarti ini enggak ya. Kemudian yang B itu adalah, yang B itu, nah ini sama dia yang A, tapi dia 3 AP hasilnya, 3 AP. Salah ya, salah juga, seharusnya dia 2 AP. Kalau yang ini baru benar ya, pada ketinggian 1,25 energi potensialnya 5,9. Nah, cocok nih, karena kan kita ngambilnya harus 2 AP kan, ini kan artinya ini 2 AP juga, gitu. Jadi sama kan? Nah, jadi apa namanya 9,8 ini adalah bukan bilangan eksak ya, tapi bilangan hasil dari pengukuran, tidak pasti gitu ya. Berarti dia kita hitung dia adalah 2 AP. Nah, jadinya jawaban yang tepat adalah yang C ya. Karena ketika kita masukkan hanya 1,25, itu dapatnya adalah 5, sekian. Jadi jawabannya kalau dibulatkan menjadi 5,9 yang terdiri dari 2 AP. Oke? Oke, kita lanjut soal nomor 10. Di sini sebuah balok diukur menggunakan panjang jangka sorong. Berarti di sini panjangnya kan ini kalau di balok itu kan rumusnya mencari jangka sorong itu ukuran jangka sorong kan SU ditambah SN dikali 0,01 kan. Berarti panjangnya ini SU-nya adalah 6,2 ditambah itu yang berimpit di mana tuh? Di sini ya. Nih. Berarti itu adalah 3 ya. 3 kali 0,01. Jadinya ini adalah 6,23 cm. Kemudian lebarnya adalah 4,2 ditambah mana berimpit nih? Di sini ya, pas di 5 ini ya. Berarti 5 kali 0,01. Berarti jadinya 4,25 cm. Tingginya adalah ini 2,1 ditambah berarti mana nih? Sini ya. Di 5, 6, 7, 8. 8 kali 0,01. Berarti jadinya 2,18 cm. Nah, berarti di sini nanti hasilnya itu harus kalau volume itu harus hasilnya nanti adalah 3 AP ya. Harus menghasilkan 3 AP. Nah, 3 AP itu ini bisa jadi kemungkinan. Kalau ini nggak mungkin, berarti kita cari dulu volume ya. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kita kalikan semuanya. Berarti 6,23 kali 4,25 kali 2,18. Itu adalah 5, hasilnya tuh 57,72. Berarti kalau mau 3 AP, ini kan 4 AP nih. 57,7 ya, baru ini 3 AP. Berarti ini salah ya. Nah, volume. Kalau luas permukaan itu kan 2 kali panjang lebar tambah 2 PL. Oh ya, 2 PL tambah 2 kali panjang kali lebar, panjang kali PT, PL PT, ditambah LT ya. Nah,
berarti ini jadinya 2 kali. Pertama kan kita cari perkaliannya dulu. Berarti ini harus mengandung PL kali PL ini harus 3AP ya. Ini harus 3AP, ini 3AP, ini juga 3AP. Nah, berarti nanti 6, kalau kita cari di kalkulator, 6,23 dikali dengan 4,25. Itu hasilnya 26,4775. Berarti kita bulatkan menjadi 26,5 ya, ditambah PT berarti 6,23 dikali 2,18. Berarti 13,58 itu dibulatkan menjadi 3 AP ya, berarti 13,6. Ditambah LT berarti 4,25 dikali 2,18. 9,265 berarti 9,26 ya, 9,26. Dah, ini kita jumlahin. Berarti 26, berarti ini harus mengandung, kalau misalnya ini kan hasilnya 2 kali. Ini nanti kan karena dia penjumlahan, harus satu angka di belakang koma ya, karena ini paling kecil kan. Berarti 26,5 ditambah 13,6 ditambah 19,26. Itu adalah 59,36. Berarti kalau satu angka di belakang koma, berarti ini 7 dibulatin ya. Nah, silakan adik-adik gunakan juga kalkulatornya ya sambil belajar. Berarti di 7 di sini 59. Nah, berarti karena ini konstanta, berarti nanti harusnya tetap kita ini mengandung 3AP kan. Berarti harus nanti hasilnya 3AP. Berarti kali 2 sama dengan 118,72. Nah, ini ternyata 4AP. Ini 5AP. Harus kita jadikan 3AP, berarti tetap 119 ya. 119. Berarti di sini luas permukaan enggak ya? Salah nih. Nah, kemudian kalau panjang keseluruhan, berarti panjang keseluruhan. Berarti kan panjang keseluruhan jadinya panjangnya 4 kali 6,23. Terus lebarnya 4 kali 4,25. Terus tingginya 4 kali 2,18. Ya kan? Berarti 4 kali 6,23. Itu adalah 24,92. Terus 4 kali 4,25 berarti 17. Terus 4 kali 2,18 8,72. Berarti ini harus dijadikan 3AP ini ya, berarti 24,9. Ini jadikan 3AP 17,0. Ini 3AP 8,72. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya 24,9 ya kan? Ditambah 17,0 ditambah 8,72. 50,6. Nah, jadi kan karena ini jumlahin 1 AP di belakang koma yang terkecil nih kan. Berarti ini hasil penjumlahannya adalah 50,62. Nah, kita kan maunya satu angka di belakang koma, berarti 50,6. Nah, jadi jawabannya adalah yang tepat yang E ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 1, asesmen 1, laporan pengukuran ya. Nah, di sini kata soalnya, sebuah segitiga siku-siku mempunyai alas, berarti diketahui itu adalah alasnya 13,736 cm. Kemudian tingginya adalah 14,23 cm. Hitunglah luas segitiga berdasarkan aturan angka penting. Berarti yang ditanya itu luas. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat, luas itu kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. 2 ini kan konstanta ya. Berarti ini kita hitung, ini ada 5 AP. Ini ada 4 AP ya. Nah, jadinya kalau misalnya kita, berarti nanti hasilnya harus 4 AP kan. Kita masukin di sini 13,736 dikali 14,23 per 2. Nah, berarti 13,736 dikali 14,32 itu adalah
hasilnya 196, ini ya. Tunggu. Ini kalau dibagi 2 ini saya hasilnya itu adalah 97,73164. Nah, karena kita mau 4 AP, berarti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini kan. Ternyata di belakang 3 itu angka 1 yang kecil dari 5, sehingga pembulatannya adalah 97,73. Nah, jadi sesuai dia menjadi 4 AP ya. Nomor 2, jumlah atom dalam sebuah ruangan diperkirakan sebanyak 16.230 atom. Berarti 16,230.000 atom. Tuliskan banyak atom tersebut berdasarkan penulisan notasi ilmiah. Nah, kalau notasi ilmiah kan harusnya jadinya 1, jadinya harus dijadikan 1,623 ya. 1,623 karena harus satu angka di depan koma ya, kali 10 pangkat, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, kita hitung langkahnya ya, dia ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti pangkat 7. Nah, oke. Jadi penulisan notasi ilmiahnya adalah 1,623 kali 10 pangkat 7. Nomor 3, Adib mengukur sisi dadu menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, jadi ini jangka sorong, kita baca dulu ya jangka sorong. Skala utamanya itu adalah 1, yang ini kan, 1,1 ya, 1,1. Skala noniusnya berarti yang berimpit di mana nih? Ini ya, kayaknya di 6 ini ya, nih 6. Ya kan? Berarti 6 dikali 0,01, berarti 1,1 sama dengan 0,06. Itu kita jumlahin kan, berarti 1,16. Berarti dia itu sisinya 1,16 ya. Satuannya apa? Senti kan? Karena yang ditanya luas, berarti luas permukaan dadu itu kan luas permukaan dadu 6 kali sisi kan. Jadi ini kan sama dengan sisinya ya. Sisinya berarti 6 ini kan konstata, berarti dikali 1,6 kali 1,16. Nah, jadi ini ada 3 AP. Berarti ini nanti hasilnya harus juga 3 AP ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 6 dikali 1,16 dikali 1,16. Berarti itu adalah hasilnya 8,0736. Nah, kalau sesuai aturan angka penting, itu kan dia 3 AP. Berarti kita ambil 3 AP juga. 1, 2, 3. Berarti sampai sini kan. Nah, berarti karena di belakang 7 itu angka 3 kecil dari 5, berarti kita bulatkannya menjadi 8,07. Nah, sesuai ya, jadinya 3 AP. Oke? Halo adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 4 ya. Nah, di sini katanya diketahui 4 buah bilangan dalam bentuk besaran yang dituliskan dalam tabel berikut. Jadi ini kita ganti ke dalam bentuk pangkat ya. Jadinya ini adalah 7,3 kali 10 pangkat min 14. Jadi ini maksudnya yang ini tuh 0,00 gitu ya, sebanyak 13 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya, 73 gitu. Nanti kalau kita jadikan notasi ilmiah kan gini ya bentuknya. Nah, kalau yang ini tuh dia 6,3 kali 10 pangkat min 34. Kalau yang ini tuh 3 kali 10 pangkat 8. Kalau yang ini tuh 1,7 kali 10 pangkat min 12. Oke? Nah, dia katanya keempat besaran dinyatakan sebagai berarti A tambah B kali C per D sama dengan X. Jadi kita kurungin dulu. Nah, perkalian dulu kita cari ya. Dan X dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Tentukan nilai besaran dari X berdasarkan aturan angka penting. Nah, berarti ini kita buat dulu. A itu kan nilainya 7,3 kali 10 pangkat min 14. Ditambah B itu kan
6,3 kali 10 pangkat min 34, terus dikali C 3 kali 10 pangkat 8 per D itu 1,7 kali 10 pangkat min 12. Oke. Nah, ini kalau kita cari hasilnya itu adalah 7,3 kali 10 pangkat min 14 ditambah. Nah, ini kalau kita coret ini sama ini, sisanya min 22. Ini sama ini, sisanya min 14 ya. Nah, oke. Pangkatnya min 14. Jadi kalau dibagi, ini dapat hasilnya adalah 11,176 kali 10 pangkat min 14. Nah, masalahnya kan dia di sini ada, ini 2 AP. Ya kan? Ini 1 AP. Ini 2 AP. Jadi itu harus kita jadikan 1 AP. Kalau kita jadikan 1 AP itu otomatis ini jadinya 73 kali 10 pangkat min 14 ditambah harus kita rubah pangkatnya ya. Kita lanjutin di sini aja kali ya, nggak muat. Oke. Nah, jadinya di sini 7,3 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini kita jadikan ke 1 koma ya. Ditambah 1,1176 kali 10 pangkat min 13. Berarti ini dibulatkan aja. Kita jadikan pangkat min 13, berarti 0,73 ya. 0,73 kali 10 pangkat min 13 ditambah 1, kita ambil aja 1 kan karena dia 1 AP, berarti 1 kali 10 pangkat min 13. Sehingga jadinya 1, berarti kan harus 2 AP nanti di belakang koma kan karena dia penjumlahan, berarti jadinya 1,73 kali 10 pangkat min 13. Nah, inilah jawabannya X. Oke. Jadi nilai X itu adalah 1,73 kali 10 pangkat min 13 sesuai dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah ya. Kan penjumlahan dan perkalian. Soal nomor 5 asesmen 1 ya, aduh belibet. Jadi di sini katanya sebuah sinar memiliki panjang gelombang, jadi diketahui lambda sama dengan 0,35 mikrometer. Nah, mikrometer itu ya. Mikrometer itu harus kita rubah dulu ke dalam satuan SI meter ya. Berarti itu sama dengan 0,35 kali 10 pangkat min 6 ya, min 6. Kemudian dengan cepat rambat, berarti C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika konstanta Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, tentukan energi foton berdasarkan notasi ilmiah. Berarti yang ditanya itu energi foton. Di mana E itu rumusnya ini ya, ini rumusnya. Jadi kita buat berdasarkan rumus E sama dengan HC per lambda. Nanti baru kita ganti ke dalam notasi ilmiah ya. Jadi itu hanya berapa? Hanya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 per 0,35 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini habis, berarti 34 dikurang 6 itu adalah 28, berarti ini min 28. Nah, ini juga bisa dicoret, ini sisa min 20. Nah, sehingga ini jadinya 6,6 kali 3. 6,6 kali 3 itu adalah 19,8 dibagi 0,35 ya. Dibagi 0,35 itu adalah 56. Kita ambil aja dua angka di belakang ini ya, sesuai aturan angka penting ini 2 AP ya. Berarti ini kan, nah jadi ini hasilnya adalah sekitar 56,6 ya. Itu pangkatnya adalah 10. 56,6 kali 10 pangkat min 20. Nah, kalau kita tulis dalam aturan ilmiah itu adalah 5,66 kali 10 pangkat min 19 jadinya ya.
min 19. Nah, karena kan notasi ilmiah itu dia hanya satu angka di depan koma kan nih. Satu angka depan koma. Berarti jadinya itu adalah 5,66 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. Oke.